Alright. So, I'm ready. Kalau Gratio Team sudah ready, silahkan pilihkan siapa yang paling beruntung duluan untuk oh, sudah ada nih ya, Nesia ya. Halo Nesia. Nesia harus Halo. unmute dulu. Iya. Hai Nesia. Right. Nesia, boleh jelasin singkat aja, Nesia itu punya bisnis apa, sebagai apa, di kota mana gitu? Kalau saya bisnisnya kayu dari orang tua. Orang tua saya jadi dagang kayu gitu di Klender, di kota Oke, Timur. Nah, oke. ya sama kakak saya jadi sekarang kayak jadi semacam manajer atau supervisornya lah di sini. Nah, Hmm, kan kita bidangnya memang tadinya bukan ini. Jadi hmm, ini bisnis keluarga. Nah, hmm. saya nggak tahu sih papa saya masih di sini atau enggak. Harus Mudah-mudahan ikut tadi ya. itu sebentar sebentar ikut, Pak. Cuma Ya. habis itu 15 setelah ngomongin autopilot tuh dia kabur. Oke. Jadi kayak aku dari tadi udah, "Aduh nih saya bayar, ya udah ya," gitu. Tapi intinya tuh saya pengennya tuh anak sama orang tua tuh bisa saling Ya, kolaborasi lah. ya, betul, betul. Kadang kasih pengertian tuh susah, Coach, kayak karena Oke. Coach itu kan bisnisnya ini kan, bisnisnya kan, mengajar, bisnis coaching. Nah, tadi malah disamakan ke Mario Teguh lah, ke yang maksudnya kayak ini cuap-cuap doang nih, Iya, prakteknya iya, iya. kayak ini kan bukan bisnis. Lah, Iya, "Pah, iya, iya. itu bisnis, Pah, ini ngumpulin orang ini apa kabar?" Gitu, kayak Iya, iya, iya. Siap. iya Nesia, berarti kamu generasi kedua ya? iya, generasi Kamu kedua. generasi kedua, kamu anak pertama? Enggak, saya anak kedua. Nah, Anak kakak kedua saya berarti ada kakak juga. Oke, siap. Nesia, pertanyaan kamu apa coba? Coba Saya Coach Anas. bertanya gimana cara meyakinkan orang tua Ya. itu supaya mau berkolaborasi, mau membuka hati, maksudnya kita saling belajar lah. Ya. Jangan kolot dengan sistem yang dulu, karena kita Oke. semua juga punya masukan dan saya pengennya saling dengerin gitu. Ya, oke. Saya jawab 3 poin ya, Nesia. Satu, yang pertama adalah pilihan pertama adalah Nesia as Nesia sekarang. Artinya adalah ya udah terima aja gitu ya. Terima aja. Dan ayah kemungkinan besar tidak akan dengerin Nesia. Ya, Ya sudah. Oke, ya, terima aja, nanti sampai ujungnya nggak tahan lagi, akhirnya kamu keluar bikin bisnis yang lain atau kamu ya. kerja sama orang lain. Intinya gitu. Itu pilihan pertama. Bisa dong? Bisa. Walaupun nggak ideal. Pilihan kedua adalah Nesia itu benar-benar nurut banget apa yang papa bilang. Mungkin butuh 2 tahun ke depan, nggak perlu kasih ide. Nangkap ya? Jadi benar-benar nurut. Jadi papa suruh ini lakukan, papa suruh itu lakukan. Dalam hati Nesia bilang, ini kan mestinya bisa dibikin sistem nih, ini harusnya gini. Nurut aja apa yang papa minta. Jadi seolah-olah jadi personal asistennya, walaupun title-nya manager atau direktur, pokoknya kayak jadi timnya aja nurut. Dengan demikian, tapi butuh 2 tahun mungkin, paling cepat. 2 tahun Hmm. baru papa ngelihat, wah nih anak dengerin gua nih. 2 tahun ya, sabar nggak 2 tahun gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun atau 7 tahun, tergantung sih ya. Nah, jadi jawaban kedua adalah kalau orang tua ngelihat bahwa anaknya nurut sama dia, baru dia mungkin baru mau nanya. Menurut kamu ada yang bisa lebih baik nggak dari ini? Tapi nunggu 2 tahun 3 tahun ya. Nah, kakak saya sudah 5 tahun dan sekarang sudah berumah tangga dan sekarang alhasil nggak bisa. Nggak ada Maksudnya jadi hasilnya. Oke. jadi sekarang tetap aja udah 5 tahun lebih, Ya, dia udah dibukain sendiri dan semuanya tetap di dalam kendali orang tua. Kalau nggak betul. asetnya ditarik. Makanya saya bilang jawabannya ada tiga action, Nesya. Mhm. Ada action ketiga. Perhatikan action ketiga. Option ketiga ini. Option ya. Pilihan itu ada option ya. Satu kan tadi adalah nurut aja terus, begini-begini aja terus sampai kamu akhirnya meledak lah, atau ayah yang meledak gitu kan kira-kira. Maksudnya karena sering berantem atau apa. Oke. Option kedua kan adalah nurut aja kan. Pertahankan, kamu nggak perlu kasih ide. Bener ya? Oke. Ada option Iya. ketiga. Option ketiga adalah minimal kamu bisa benar-benar ngomong serius sama ayah bahwa ikut bisnis consultation sama si Coach Yohanes Gratio ini. Ngomong itu aja. Nanti udah gue ikut lu 15 menit. Itu mah katanya motivator katanya. Bentar, beda nih gitu Pak. Ini benar-benar kita doang. Personal kita doang gitu. Kalau nanti Papa 15 menit nggak suka, Papa keluar lagi aja nggak apa-apa kok. Tapi minimal Papa datang. Nah, certified business coach kita terlatih untuk mengalign family business juga salah satunya.
Jadi option ketiga adalah kalau Nesya bisa ajak papa ngambil yang bisnis. Saya by the way bukan menjual bisnis consultation online. Itu tadi banyak banget yang ngambil. Jadi it's not about the money, yang itu it's very small, bukan berarti tidak menghargai uang, tapi saya dan Gratio ada justru untuk bantuin orang-orang kayak Nesya. Karena kalau di dalamnya sudah align, ban mobil, ban depan sama ban belakang sudah align, spuring, balancingnya bener, ngebutnya enak kan, gitu. Jadi option ketiga hanya kalau Nesya, setelah Nesya invest di bisnis consultation online ya, hari ini, lalu kemudian Nesya bilang, Pak, nanti kita dapat tanggal segitu, tanggal segini, jam segini, Papa ikut deh. 15 menit, setengah jam aja Papa lihat. Gitu. Kalau Papa nggak suka, nanti keluar aja, nggak apa-apa. Udah, itu usaha terakhir Nesya di option ketiga. Oke? Karena option 1, option 2, Nesya tidak akan bisa mengubah Papa. Karena Papa tuh darahnya kental banget. Superman. Superwoman. Paham ya? Jadi option terbaik dari 3 option ini yang mana, Nesya? Sebenarnya yang ketiga, tapi saya nggak yakin dia mau. Ya, kita nggak pernah tahu kalau nggak nyoba, kan? Iya, soalnya saya juga, sudahlah, ntar saya coba. Apalagi kamu bilang, Pak, kita udah keluarin duit loh, Pak, invest ke situ, paling nggak 15-30 menit, Pak, datang, Pak, coba. Kamu jadi makanya harus invest dulu. Biar Papa, kenapa kamu invest segitu, buat apa gitu? Pak, datang 15-30 menit dulu deh. Tapi Papa siapin 3 jam ya. Kalau seru, Papa siapin 3 jam. Ini cuma kita doang, bukan rame-rame kayak kemarin. Paham ya? Iya. Hopefully you make the right decision. Oke, Nesya? Terima kasih. Thank you. Saya doain Nesya bisa align sama papanya ya. Oke, siap. Ya, sekali lagi buat para pemilik bisnis, kalau Anda family bisnis, memang sulitnya adalah kalau sama generasi berikut sebelumnya gitu kan, atau Anda yang generasi sebelumnya mau ke bawah juga Anda akan melihat Anda yang benar gitu kan. Anda butuh orang di luar lapangan yang terlatih untuk align itu. Ya. Oke, Yohanes Hartanto sudah ada di sini. Silakan Pak Yohanes. Boleh sebutin bisnisnya apa? Halo Kok. Halo. Oh, halo Coach. Jadi saya mau cerita nih, kan saya usahanya di bidang digital printing. Panjang kalau cerita Pak Yohanes. Simple. Digital printing. Ya. Nah, terus juga kan saya itu harus memilih karyawan yang punya skill untuk didesain, gitu kan. Ya. Nah, sekarang setiap kali saya coba keluar, cari customer gitu, keluar, itu tuh kayak seakan-akan kayak pendapatan toko tuh dikit banget gitu. Terus juga anak-anaknya kayak jarang masuk gitu. Dikit-dikit izin, dikit sakit lah, apa kan alasan lah pagi-pagi tuh sebelum masuk tuh. Pak, saya nggak masuk ya kayak gitu. Hard eating ya? Ya begitulah. Nah, terus gimana saya as a leader gitu ngasih mereka kepercayaan, nih hari ini tuh ada kerjaan penting kayak gitu. Gimana cara mereka tuh ada kerjaan sedikit ambil, kerjaan sedikit ambil gitu, bisa dapat semua gitu. Oke, saya jawab cepat ya, Yohanes, dan buat kita semua. Ingat, hati-hati yang lain semua ngelihatnya konteks. Jadi kalau Anda bisnisnya bukan digital printing, jangan bilang, aduh ini nggak cocok nih. Kan sama pertanyaannya buat kita semua kan? Oke, lihat konteksnya. Jawaban saya begini simpel. Ada satu yang saya sangat percayai, yaitu begini. Kalimatnya nyebut begini. Programnya bilang begini. You get the people you deserve. I get the people I deserve. Saya dapat orang yang saya memang berhak dapat. Yohanes berhak dapat orang yang Yohanes berhak dapat. Jadi artinya gini, kalau kita levelnya adalah angkanya 1 sampai 10, kita punya leadership, kita punya as a business owner, entrepreneurs adalah di angka 6, kemungkinan orang-orang yang level 3 dan level 2 yang ikut sama kita. Paham ya? Mungkin itu level -2 yang setiap pagi bilang, Pak saya sakit Pak, nggak bisa Pak ya gini Pak. Jadi setiap hari, setiap pagi deg-degan. Itu menurut saya -2 bahkan, bukan level 0 lagi. Itu ya Yohanes merasa gua cari customer susah-susah, tapi tiap pagi begini-begini. Oke, sekarang kalau untuk bisa dapetin orang level 6 aja, 6 tuh tipis pas-pasan gitu loh, kerjanya cukup bagus sih, tapi ya aduh masih begitulah ya. Berarti syaratnya apa dulu Yohanes? Naikin level saya berarti. Betul. Berarti kitanya yang harus naik level 7, level 8. Maka orang-orang level 6 tertarik mau bekerja sama kita. Dan you akan ketawa-ketawa nanti sekitar 1 tahun dari sekarang, ketawa-ketawa. Kenapa? Karena tim yang ada nanti itu next level dari yang sekarang, dan itu yang hari ini makan hati akan jadi job for you.
You akan bilang, gila ya guru, dulu tim gue, pagi gue mesti deg-degan, setiap ada WhatsApp dari tim gue deg-degan, ini udah masuk apa enggak? Iya, Gila, pasti nggak masuk. sekarang luar biasa loh, next level. Why? Karena you go to level 7, level 8. And there is a time, waktu Yohanes levelnya 8,5 atau 9, atau 8 bahkan, ada orang-orang level 9 yang di atas dari Yohanes mau bekerja bareng sama kita. Cuman gini coach, ada beberapa saya kan ada coba cerita ke orang lain kan sesama digital printing. Ada yang saranin, ya udahlah, kamu cari aja karyawan misalnya 6 gitu. Ya. Kan misalnya 2 nggak masuk, kan ada 4. Nah, tapi nanti hitung-hitungannya kayak per hari aja lah gitu bayarnya, kayak gitu. Well, tergantung kita nanyanya sama siapa ya. Contoh ya, lihat gambar ini. Lihat gambar ini ya. Oke, let me share with you. Hopefully this is turning your view. Kalau kita ada di kapal ini, kali kita ada di pulau ini ya, katakan di pulau ini ya, ada kita nih, ada Yohanes dan kita semua ceritanya. Terus Yohanes bilang, saya mau nih punya tim yang lebih bagus segala macam, berarti pulau berikutnya, ya nggak sih? Iya. Terus kemudian Yohanes bilang, saya punya mimpi di ujung sini gitu loh. Punya mimpi jauh sih memang gitu. Nah, berarti kalau gitu, kita kan butuh kapal. Kan kita kapten kapal kan? Berarti ini kapal kita ya, Yohanes ya? Iya. Kita kaptennya. Berarti kan kita harus jalan ke sini dong, bener nggak? Iya. Terus habis itu nanti jalan lagi ke pulau-pulau berikutnya, jalan lagi, jalan-jalan, baru sampai mimpi kita. Iya apa iya? Iya. Ya. Pertanyaannya adalah, kita sebaiknya nanya sama orang yang ada di pulau itu yang belum pernah sampai pulau kedua, atau kita mendingan tanya ke orang yang sudah pernah sampai ke pulau kedua yang kita mau pergi? Yang udah pernah sampai. Oh, oke. So, kalau kita nanya sama orang yang belum pernah sampai, kira-kira dia jalan terus nggak nyampe terus balik lagi gitu, kira-kira waktu pertanyaan itu ditanya jawabannya apa? Ya, you punya. Ya dia nggak tahu, pasti nggak tahu. Ya jawabannya pengalaman dia kan, which is pengalaman dia baru sampai tengah kan. Iya. Ya lu punya 6 orang, lu 8 deh, tapi nanti nggak masuk, lu potong begini-begini. Ya lu selalu anggap ada yang nggak masuk deh, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau Yohanes tanya ke orang yang sudah sampai ke pulau kedua, bahkan dia sudah lagi di pulau ketiga, mungkin nggak jawabannya beda? Beda, pasti beda. Pembelajarannya sampai titik ini apa? Mesti tanya mesti tanya sama orang yang sudah lebih tinggi lah untuk pengalaman di ngurus karyawan kayak gitu. Exactly. Banyak dari kita di sekolah kehidupan ini hati-hati nanya ke orang yang salah. Karena orang akan kasih tahu Anda pengalaman dia. Kalau pengalaman dia adalah sampai pulau 1,5, dia akan cerita sama you pengalaman 1,5. Sekarang ada option ketiga, Yohanes. Bagaimana kalau you bisa ketemuin orang di pulau pertama, dia udah nganterin banyak kapten kapal, ngelewatin pulau, bahkan banyak yang sudah sampai pulau ke-10-nya, terus dia selalu bantuin orang dari kapal pertama. Ada beberapa yang sampai pulau ketiga, beberapa sampai pulau ke-10, beberapa sampai pulau ke-7. Lebih baik lagi nggak kira-kira nanya orang ini? Ya, lebih baik sih kok. Lebih baik. Cuman ya? tapi dia sendiri kagak, kenapa tetap di 1 gitu? Kenapa nggak ikut ke 10 gitu? Oh, karena panggilan hidup dia adalah membantu kapten kapal untuk nyampe ke 10. Itu 10-nya dia. Nangkap ya? Oke, nangkap. Nangkap ya? Lebih bagus nggak itu orang itu? Iya, bagus. Oke. So, pertanyaannya orang itu ada di mana? Cari aja orang itu. Ada di mana, Yohanes? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Oke. Ada yang bisa bantuin nggak tulis di chat? Orang itu ada di mana ya? Kalau untuk sekarang ini sih baru hari ini sih kok yang ketemu. Oh, itu di Gratio kata Paulus tuh katanya. Oh iya. Di depan mata. Oke. Bukan saya yang jawab loh ya. Ya, tapi kan ini ibaratnya saya baru ketemu sekali kok. Sama coach lah gitu. Iya. Jadi saya udah mulai terbuka gimana tuh cara untuk ngurus suatu company kayak gitu, running the business gitu. Ya. Kayak gitu sih. Oke, berarti pilihannya kamu ngambil pilihan pertama, yaitu bilang begini, saya udah belajar sama orang yang udah nganterin sampai pulau 10, saya belajarnya di pulau ini, kalau gitu saya akan bawa kapal saya sendiri untuk nyampe ke pulau kedua. Pilihan pertama, betul kan? Bolehkah begitu? Boleh, nggak ada yang salah, benar nggak? Benar nggak, Yohanes? Benar.
Cuman pertanyaannya, dari pulau pertama sampai ke pulau kedua, itu nggak kelihatan. Di tengah lautan. Ya, Pak ya? Nggak segampang yang kita ngomong tadi pagi, kan? 1, 2, 3, 4, terus jadi autopilot. Bener apa bener? Iya. Bener ya? Ada prosesnya. Indahnya kalau ada orang yang jadi bukan kapten kita, karena kita tetap kapten, tapi orang itu ngawasin kapal kita. Yohanes, lu salah nih, gue lihat koordinat lu salah, harusnya belok kiri sedikit dong. Oh iya bener, gue salah lagi nih. Lebih beda nggak nyampe pulau keduanya? Iya. Berarti ada pilihan kedua. Selalu ada option. There is always an option. Option 1 kita coba-coba sendiri. Option 2, why don't you tanya orang itu dan bimbing you sampai pulau kedua? Pilihan ada di Yohanes, ya? Iya, sip. Oke. Thank you, Coach. Ya, thank you. Siap. Oke, berikutnya. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan seru yang ini by the way spontan ya. Saya nggak tahu pertanyaan Anda ya. Ada Sarah Safitri. Let's go Sarah, di unmute. Banyak banget ini yang nanya nih ya. Seandainya saya bisa jawab semua. Sarah, boleh Sarah di unmute? Nah, coba Sarah unmute. Ya, selamat siang, Coach. Selamat siang, Sarah. Silakan, Sarah bisnis apa ya? Saya di alat kesehatan. Oke. Ya, saya sebenarnya istri dari ownernya. Oke, siap. Sebenarnya saya tuh nggak mau ikut campur karena itu adalah bisnis keluarganya dia pada awalnya. Oke. Kemudian saya diperbantukan untuk di bagian HRD. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi sebenarnya ada 2, Coach. Yang pertama itu satu dulu ya. Ownernya itu susah untuk percaya sama karyawan. Jadi ownernya ini dia juga suaminya sebenarnya ibu atau mertua? Suami saya. Jadi Oke, udah siap. generasi kedua. Ya, bukan suami orang ya, suami ibu ya. Oke, siap. Bukan. Kemudian juga dia sering ditipu. Jadi dia sulit untuk percaya sama orang. Jadi hingga saat ini tuh kayak one man show gitu. Kalau cari-cari proyek juga yang ke lapangan sendiri. Nah, sibuk nggak, Bu? pertama, Suami Ibu? Kenapa? Suami Ibu sibuk nggak? Sibuk sekali. Sibuk Bukan sekali. sibuk lagi. Bukan sibuk lagi. Sekali. Kenapa ini penting nanya ke saya tentang ini, Bu Sarah? Kenapa ini penting buat Ibu? Karena anaknya yang udah kuliah di Melbourne yang ngasih tahu ke saya dan bapaknya untuk ikut coachnya Pak Johannes Oh, luar Pauli. biasa anak Ibu. Wow. Oke. Yeah. So, tapi kenapa ini penting buat Ibu? Ingat pertanyaan itu. Selalu tanya ke diri sendiri, why this is important to you? Why? Karena if you don't have the motive, nggak bisa actionnya. Iya. Kenapa ini penting buat seorang Sarah? Udah darurat sekali gitu. Kenapa darurat, Sarah? Karena semakin lama semakin keuntungannya menurun. Keuntungan perusahaannya, marginnya. Ada yang lebih penting nggak dari margin turun buat seorang Sarah? Suami saya terlalu sibuk ya tadi. Kembali lagi ke coach bilang, tidak ada waktu untuk keluarganya. Ya, exactly. Bukankah itu yang penting? Iya. Salah satu yang penting. Right. So, kalau Sarah tahu bahwa ternyata pertanyaan ini adalah, nggak apa-apa anaknya it's okay, ngomong aja, bebas. Sarah, jadi kalau Sarah tahu bahwa ternyata pertanyaan ini motifnya penting banget, yaitu supaya bisa punya kehidupan keluarga seperti yang Sarah mau lagi. Saya nggak bilang bahwa keluarganya gimana-gimana, enggak ya, tapi paling nggak kan nggak ada waktu. Right? So, jawaban saya nggak ada yang lain sih. Saya nggak bisa bantu Sarah detik ini dengan 5 menit jawab, nggak bisa. Minimal, the baby steps adalah, the first baby step adalah, buat Anda yang belum juga melakukan baby step ini, adalah ambil bisnis consultation online tadi. Ya, sudah. Paling tidak, terus tapi suami harus ikut, Sarah. Suami dan Sarah harus ikut. Disitulah buka-bukaan, ngomong semuanya, karena ada certified business coach yang terlatih untuk mengcoaching Anda biar bukan cuma mindset ya, tetapi juga skill set jadinya lebih jelas. Itu baby step-nya sih. Nah, masalah setelah itu ngelihat bahwa, wow, ini benar-benar perlu sih. Tolong bimbing saya di pulau ke-1 mau ke pulau kedua, that's a different story. Kalau iya, ya itu tadi pesan saya.
pakai money Anda untuk dapetin hidup Anda kembali. Intinya gitu kan. Itu sih Ya, Sarah. kalau boleh nih coach Ya. nambahin lagi. Ya. Kalau soal money juga udah habis-habisan. Jadi ternyata tuh dia tuh ada beberapa bisnis gitu ya. Terus dulu itu ada bisnis yang tidak berhasil kan ya. Nah, karena ketidakberhasilan bisnisnya itu membuat sebenarnya itu kecelakaan sih. Jadi kayak bisnisnya kapal keruk, sedikit saya ini ya utarain. Kapal Sarah, nggak keruknya apa-apa, it's okay. kapalnya tenggelam. Iya, Sarah nggak apa-apa, it's okay. Intinya adalah nanti waktu memang kan Sarah udah punya ambil waktu consultation itu kan. Ya. Nanti tuh bisa 3 jam Sarah, tapi suaminya harus ikut cerita apa Ya, adanya. ya, oke. Saya berdoa di session tersebut bisa mengubah hidup Sarah dan suami, bisa align lagi, and then kemudian tahu apa yang priority dalam hidup. Amin. Ya. Oke? Ya, thank you Thank you, coach. Thank you. Sarah. Alright, Ya. siap. Let's go. Ya. Berikutnya, yuk. Masih ada waktu. Ya, Pak Made Diksa. Silakan Pak, di-unmute. Ya. Ingat semuanya ya. Apapun pertanyaannya, bidang bisnisnya kemungkinan relevan buat kita. Selamat siang, Coach Yohanes. Terima kasih banyak. Ya, Pak Made, silakan. Bisnis apa, Pak Made? Kami ada usaha industri kosmetik di Denpasar, Bali. Oke, siap. Istri, kemudian sekarang anak saya yang baru lulus dari sarjana ekonomi, ikut juga berkecimpung di usaha kami, Pak. Yang kami saat ini jadi masalah sudah 14 tahun, usaha ini berkembangnya agak lambat. Oke. Kami ingin memulai perbaikan seperti yang Coach Yohanes sampaikan tadi, tapi dari mana harus memulai, Pak? Oke, siap. Pak Made, kalau hanya boleh satu fokus Bapak 12 bulan ke depan, menurut seorang Pak Made ya, 12 bulan ke depan. Kalau cuma boleh satu, apa yang harus dibenerin? Di R&D, Pak. R&D, Research and Development. Ya. Oke, kenapa Bapak berpikir demikian? Karena saat ini produk kami untuk penambahan item, kemudian dananya agak sulit, Pak. Karena istri saya yang R&D sendiri, dan istri saya juga yang masuk di produksi, sedangkan anak saya yang sekarang di posisi manajer, Satya, ikut juga di hari ini. Ya, dan siap. saya yang belajar. That's good. posisi semuanya. Ya. Jadi kami masing-masing sibuk. Jadi kami saling tuding, siapa sih harus memulai? Istri menyalahkan saya menyalahkan anak juga menyalahkan orang tuanya, begitu Pak Yohanes. Iya begitulah, memang family business begitu ya. Nah, coba pertanyaan saya balik. Pak Made, seandainya research and development-nya bagus, perhatikan semuanya, lihat konteks ini ya, konsentrasi penuh ya. Perhatikan pertanyaan saya. Katakan Bapak kan tadi ditanya satu hal yang paling penting Bapak harus fokuskan 12 bulan ke depan adalah research and development. Oke. Ya. Seandainya research and development bagus, berarti Bapak akan punya apa? Produk baru gitu ya. Betul. Oke. Pak, apakah jaminan dengan punya produk baru terus bisnis Bapak omsetnya akan naik? Belum menjamin juga, Pak. Masih ada yang lain. Apa satu hal yang lain itu yang lebih penting dari produk baru? Pengenalan promosi, marketing, dan sales, Pak. Exactly. Boleh saya tajemin lagi? Pak Made? Ya. Ngobrol 5 menit sama Bapak, intuisi saya mengatakan it's not about research and development. Saya bisa salah, tapi intuisi saya mengatakan fokus Bapak jangan-jangan bukan itu. Jangan-jangan fokus Bapak sesungguhnya adalah selain alignment sama family ya, adalah marketing and sales. Bapak udah tahu 6 langkah strategi yang harus dilakukan sehingga customer ngantri, Pak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Bapak udah tahu ada 7 strategic input yang harus kita monitor sehingga outputnya otomatis bisa naikin profit sampai ratusan %. Bapak udah tahu belum? Saat ini yang megang marketing itu anak saya Satya, Pak. Dan karena saya udah ketinggalan banget dengan dunia digital. Betul. Jadi menurut Bapak Satya selama ini udah berapa lama kerja di Bapak bareng? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Menurut Ya. Bapak banyak nggak yang Satya belum tahu tentang marketing and sales? Banyak, Pak. Oke. Berarti Bapak harus pelajarin kaki meja pertama dari 4 kaki meja. Kaki meja pertama, which is leads creation, marketing and sales. Sama satu lagi, leads conversion, which is sales, marketing and sales. Kaki meja pertama, kaki meja kedua. Which is kalau di Gratio, Pak,
kita ada 6 langkah yang harus kita lakukan step by step sehingga marketing strategi kita mendatangkan banyak calon customer. Ngantri bahkan. Gitu. Lalu yang sales, kita punya 7 strategic input yang harus kita kuasai sehingga conversion rate calon customer jadi customer itu meningkat tinggi, ditambah customer yang beli produk kita pada saat belinya lebih banyak. Bapak mau nggak? Mau nggak? Mau sekali. Nah, ya udah pelajarin itu Pak. Ya, Pak Made. ya. Siap. Apa baby steps-nya Bapak udah lakukan? Kalau belum, lakukan hari ini. Ya. Ya, so ajak keluarga Bapak tadi bertiga consultation sama certified business coach. Sudah Itu kami baby daftar. steps. Kenapa Ya, Pak? sudah kami daftar kegiatan dari Pak Yohanes dan tim. Siap, saya doain di session tersebut Bapak makin Amin. jelas ya, bertiga Terima ya. kasih, Pak Yohanes. Ini bisa bikin bisnisnya next level. Terima kasih. Ya. Siap, Pak Made. Thank you. Terima kasih. Ya. Siap-siap. Yuk, berikutnya masih ada waktu? Ya, masih ada waktu. Siapa lagi yang mau nanya? By the way, ini yang milih Gratio Team ya. It's very random, jadi hopefully it's you. Banyak banget pertanyaannya soalnya ya. Cindy S. Silakan, Cindy. Iya, Pak. Ya. Jadi saya penerus generasi kedua. Jadi orang tua saya udah infoin ke karyawan kalau saya akan yang kemungkinan bakal meneruskan perusahaan. Oke. Bisnis apa, Cindy? Produksi plastik, kantong plastik, Pak. Oke, siap. Ya, manufaktur. Nah, terus Kamu anak pertama atau anak tunggal atau gimana? pertama. Anak pertama. Saya 3 bersaudara, perempuan semua, tapi adik saya yang 2 kemungkinan nggak ikut dalam. Oke. Kamu yang beruntung atau kamu yang tanda kutip gitu ya? Oke, Superman atau Superwoman yang di dalam bisnis? Superman. Superman, oke siap. Dan Kamu Supergirl-nya berarti. Siap. Udah berapa lama kamu di dalam bisnis, Cindy? sih udah sekitar hampir 5 tahun. 5 tahun, oke siap. So apa pertanyaan seorang Cindy? Jadi gimana caranya untuk karyawan yang lama ini ngelihatnya nggak ke orang lama aja, tapi mulai ngikutin instruksi saya gitu. Ya. Tidak ada yang lain. By the way, banyak dari sini yang punya family business atau second generation, terus ada orang saya, lalu orang papa atau orang mama, gitu kan ya. Atau kalau Anda dari papanya atau mamanya, ini orang saya, papa punya atau mama punya, orang lama sama orang baru, gitu kan ya. Biasanya nggak bisa blending kayak minyak sama air, gitu kan. Oke, siap. So, nggak ada yang lain kecuali semua mulainya dari kapten. Oke, perhatikan tipsnya Coach Yohanes G. Pauli. Jadi, kamu harus sama papa align dulu. Banget align. Bahwa papa, role papa apa sekarang? Papa CEO. Oke, saya apa, Pak? Kamu wakil CEO. Boleh lebih jelas nggak, Pak? Kalau wakil CEO berarti saya di bawah papa kan? Apa saya? Saya pegang marketing, direktur marketing, atau direktur sales, atau direktur operasional, atau direktur finance, CFA, atau apa? Saya yang mana, Pak? Jelas dulu. Jadi, dan ngomong sama papa, boleh nggak kita profesional, Pak? Bahwa di luar rumah, saya, kalau misalnya kamu CEO-nya, papa bilang, papa komisaris lah di atas, kamu udah CEO-nya deh. Bener ya, Pak? Ya, atau kamu dibilang kamu wakil CEO lah. Kamu harus ngomong sama papa. Pak, boleh ya? Apapun keputusan papa, boleh lewatin saya ya. Karena apa yang terjadi kan, Sin? Yang terjadi adalah kapten kapal dan ko-kapten turun ke bawah ko-kapten kerja keras, ngatur semua. Tiba-tiba orang lama naik ke kapten bilang, Pak, menurut saya sih ini nggak bagus, bagusan yang lama. Oh iya, saya setuju sama kamu. Kamu di-bypass sama papa. Iya, itu sering terjadi. Oh, itu sering terjadi, ya. Kamu nggak usah cerita sampai 5 menit sama saya, jawabannya begitu kan? Iya. Jadi nggak ada yang lain kecuali papa, si kapten sama ko-kapten align, rules of the game di kapal ini jelas. Kalau enggak, kamu akan begitu terus. Sampai kapan? Sampai salah satu dipanggil orang dulu, dipanggil Tuhan dulu. Salah satu pasti dipanggil Tuhan kan? Siapa duluan aja kan? Benar nggak sih? Ya kita berharap panjang umur dan sebagainya. Jadi saran saya, di atas dulu bulat dan sangat-sangat konkret. Papa bilang saya wakil CEO. Oke, Pak, tidak ada yang CEO bisa ambil kecuali lewatin saya dulu, boleh ya Pak?
Itu salah satunya. Line of command-nya harus jelas. Dan you mulai punya wibawa di tim. Terus ini semua harus di-verbalize. Mulai hari ini, nggak ada lagi orang lama, nggak ada lagi orang baru. Yang ada adalah tim di ABC. Iya dong. Gini loh, kalau ada awan, ini value saya ya, di bisnis maupun sekolah kehidupan. Kalau ada awan, kecil aja awan kecil aja, menurut saya mendingan dibukain itu awan, ditiupin, dijelasin bahwa ini awan. Karena kalau awan itu didiemin, lama-lama ngumpul jadi banyak, akhirnya jadi badai. Tanggap ya maksudnya? Iya. And that's very need your leadership sih, dan maturity sebagai kapten kapal. Ya, good. So itu jawabannya, Sin. Oke. Kejawab? Iya, And kejawab. what is your biggest learning? Align. Berarti Papa sama saya harus align dulu. Harus kompak ya berarti ya. 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 Tapi hati-hati. Papa darahnya juga kental banget, tanda kutip kan? Artinya dia bilang, ya gue dengerin lu. Besoknya dia jadi Superman lagi. Karena udah belasan puluhan tahun dia begitu ada masalah, oke lu begini. Pak ada masalah, lu begini. Pak ada masalah, lu begini. Jadi cara dia begitu kan? Jadi tidak mudah. Kecuali ada orang yang otoritatif di luar sana yang setuju megang dua kapten dan ko-kapten dan berani nampar-nampar Anda berdua. Tangkap nggak? Iya. Papa jangan lakukan itu lagi, oke? Setuju? Kan kita udah setuju ini, Pak. Oh iya benar, Coach. Tangkap ya? Iya. Oke, siap. Oke, thank you. So, saya doain kamu dan Papa hopefully darahnya tidak terlalu kental, jadi atau ada orang yang berani nampar beliau, tanda kutip ya. Namparnya bukan fisikal. Kenapa? Consultation-nya udah daftar. Iya, very good. Paling nggak hopefully mulai dari situlah, dari baby steps itu ya, Sin ya. Ya, thank you. By the way, Sinti juga nggak mau mengulang hal yang sama ke anak Cindy nanti dong kalau udah menikah dan punya anak. Ya, enggak. Ya? Nggak mau. Ayo, bikin profitable dan autopilot ya. Iya. Thank you, Cindy. Siap, let's go. Yuk, berikutnya masih ada waktu. Waktunya cepet banget. Satya Narayana. Silakan, Pak Satya. Oke, selamat siang, Coach Yohanes Pauli. Siang, Pak. Kenalkan saya Satya, anaknya Pak Made yang tadi sudah sempat tanya. Anaknya Pak siapa? Pak Made. Oh, yang tadi. Oh, ini Satya yang terkenal itu. Oke, siap. Oke, silakan Satya. Pembelajarannya hari ini benar-benar menjadi turning point untuk saya pribadi. Wah, senang banget dengarnya ya. Hopefully turning point ya. Oke. Apa pertanyaan? Berbeda dengan pertanyaan Bapak saya, jadi saya mungkin bertanya mengenai konteks autopilot yang tadi Coach Yohanes sempat sampaikan. Nah, jadi ada salah satu kendala kami di perusahaan itu adalah mengenai formulasi, Coach. Formulasi itu kan termasuk rahasia bisnis. Rahasia, ya. Betul. Jadi tidak bisa sembarangan orang itu untuk bisa kami berikan. Ya. Jadi mohon saran dan mungkin bantuan dari Coach. Saya kasih saran sekarang. Ya, Satya dengerin baik-baik. Saran saya adalah formulasi itu seandainya kamu bukain ke salah satu orang karyawannya Satya, bukain benar-benar kasih tahu. Ini cara bikinnya gini ya, gitu. Kamu bukain. Ini kan ekstrim ya, bukain gitu. Jaminan nggak dia bisa bikin bisnis sukses dan besar, profitable dan autopilot? Tahu loh cara bikinnya. Tidak, Coach. Kenapa tidak? Karena di luar dari sekedar membuat produk itu masih banyak yang lain yang harus dipelajari, termasuk dari konsepnya, termasuk dari jiwa entrepreneur juga mungkin harus dipelajari. Ya, Satya. Seandainya KFC perusahaan bagus nggak menurut kamu? Bagus sekali. Bagus ya, KFC yang mendunia ya. Atau McDonald's gitu, bagus lah ya, mendunia maksudnya gitu kan. Secara itu kan gede banget, bagus ya. Kamu dikasih tahu rumusnya bikin ayamnya McDonald's atau burgernya McDonald's atau ayamnya KFC. Dikasih tahu step by step-nya. Kamu bisa bikin the next KFC nggak? Belum tentu, Coach. Oke. So mari sekarang kita setuju bahwa ternyata formulasi atau produk yang bagus, atau kalau Anda bukan produk berarti jasa yang bagus, bukan jaminan kita punya bisnis yang sukses. Setuju dulu? Setuju dulu ya. Jaminan yang bisa bikin bisnis kita sukses apa kalau gitu? Ayo. Banyak sih, Coach. Enggak. Cuman 2. Menurut Coach Yohanes G. Pauli cuman 2 dulu.
Jaminan, kalau nggak jaminan, lebih mungkin banget sukses. Cuman 2. Yang pasti jawabannya bukan produk yang enak, jasa yang bagus, formulasi yang gokil. Menurut saya bukan itu. Coba tebak. Di antara 2 apa? Bisa tebak, Satya? Apa? Ayo. Brand, ya. Saya lebih suka menyebutnya 2 ya. 2 aset terbesar di bisnis Anda. Perhatikan ini. 2 aset terbesar di bisnis Anda. Which is yang harus kita fokuskan, dan itu jawabannya bukan produk. 2. Yang pertama, it's a great brand. A great brand. Merek yang kita bangun dari nol terus-terusan menjadi brand yang dipersepsi customer kita bagus, itu mahal banget. Setuju ya? Yang kedua, the right team. Cuman 2. Aset terbesar bisnisnya Satya adalah 2. The great brand and the right team. Ada produk nggak di situ? Ada formula nggak di situ? Nggak ada. Ada ya, tapi bukan 2 aset terbesar. Berarti great brand ini, untuk mencapai great brand kita harus mastering. Ingat loh ya, bukan pelajari. Mastering. Mastering apa? Untuk bisa build the great brand. Kita harus mastering apa? Marketing and branding. Not sales. Marketing and branding. Marketing and branding is different than sales. Kita butuh sales, butuh banget. Marketing and branding and sales nantinya bikin great brand. Oke? Untuk bisa bikin tim yang great team gimana? The right team. By the way, perhatikan Coach Yohanes tidak bilang great team. Saya tidak bilang tim yang great, bukan. The right team. The right team is different than the great team loh. Lihat nggak? Karena kadang-kadang ada klien di Gratio yang punya dapat satu individual bagus banget, luar biasa, tapi bukan pada saatnya. Orang ini terlalu bagus pada saatnya, dia mentah lagi, betul? Jadi harus ketemu orang yang the right team, bikin the right team pada saat the right moment. Makanya ada kalimat yang bilang put the right people at the right box, gitu kan? Atau at the right place, betul? Saya selalu nambahin and in the right time. Kalau enggak, mental. Kalau enggak dia yang mental, kalau enggak timnya mental. Oke? Untuk bisa jago tentang great team, harus ngapain kitanya? Melaksanakan yang tadi Coach sempat sampaikan itu, kita apa itu? Ya, salah satunya adalah our leadership as entrepreneurs, and ya, kita benar-benar harus people person. Kita nggak bisa bantu tim kalau kita nggak people person. Lihat orang-orang yang luar biasa, top 1000 orang terkaya di dunia yang masuk Forbes. Nggak bisa kalau nggak people person. Harus ada leadership, harus ada people person. Ya kan? Itu dengan caranya masing-masing. Elon Musk dengan caranya, Bill Gates dengan caranya sendiri. Ya, tapi basically you have gini, kita harus bisa attract orang bagus mau berkarya bersama-sama dengan kita, not because of the salary only. Itu butuh beyond daripada cuman bayar orang salary. Clear ya? Oke. So itu 2 yang harus difokuskan, Satya. Bukan formulasi. Tapi dengan catatan, bukan berarti formulasinya di OR-OR, disebar-sebar begitu. Enggak sih, gitu kan. Tapi kan kamu bisa, saya jawab yang technical sekarang ya. Tadi kan basically secara helicopter view. Secara technical adalah, formulasi kamu bisa dibikin ada yang premix nggak terakhir. Lalu kemudian ini yang dibukain, gitu loh. Jadi jadinya premix. Entar lama-lama mungkin, intinya gini, KFC aja juga ngebukain kok ujungnya, karena untuk mendunia bagaimana nggak bisa, gitu kan. Ada bagian tertentu yang memang bikin premix ini, bikin formulasi ini, tapi abis itu disatuin gitu loh, maksudnya. Nangkep ya? Lama-lama yang bikin premix ini bukan keluarga Anda, gitu loh. Ada profesional yang bikin, tapi coach dia tahu, kan kita udah tahu, dia tahu pun, tentu nanti kita bikin NDA, ada surat agreement apa, non-disclosure, ada hukumnya gitu-gitu kan. Walaupun orang ini pun dia melanggar hukum, belum tentu dia bisa bikin the next KFC kok. Nangkep ya? Jadi jangan takut sama formula kita, takutlah sama kita nggak punya customer ngantri. Siap. Ya, oke. So what is your biggest learning? Apa satu hal yang baru buat Satya ngobrol 7 menit sama Coach Yohanes?
Oke, jadi begini Coach. Tadi saya simpulkan bahwa formulasi itu sebenarnya penting, tapi bukan menjadi sebuah poin utama dalam kita membesarkan bisnis dalam rangka untuk naik kelas gitu. Yang lebih penting adalah kita membangun great brand dan juga kamu agak putus-putus Satya. Tapi oke, pembelajarannya kita dapat. Thank you ya Satya ya. Oke, siap. Thank you Satya. Yuk, masih ada waktu kah? Kita ngebut sedikit lagi sebelum ada special guest kita luar biasa banget. Kita akan belajar dari seorang Dingli ya. Wah, belajarnya seru banget nih ntar habis ini. Ya, Imo Olivia, silakan Imo. Imo harus unmute dulu. Nah, bisa unmute. Ya, halo. Ya. Hai. Terima kasih Coach. Kamu di mana? Terima kasih Coach Yohanes. Ya. Jadi saya ini adalah generasi ke-6 dari keluarga saya. Wow, salut dulu. Iya, terima kasih. 6. Wow, Iya. bisnis apa, Imo? F&B. Apa namanya? Namanya kami di kota apa? Kalau kotanya karena kami kan sudah turun temurun ya. Oke. Jadi salah satunya Mbok Brek dan M Goreng Suharti. Oke. Salah satunya. Tapi saya cicit buyutnya. Wow. Iya. Wow. Tapi kan ini terlepas dari itu ya, Coach. Jadi saya ini kan itu kan modelnya memang turun temurun. Kebetulan yang jadi keturunan yang hanya bisa meneruskan itu kan keturunannya saja. Jadi kebetulan mama saya ini anak tunggal. Ya. Jadi memang dari awal sebenarnya ini bukan passion saya lebih suka lebih ke seni, lebih ke musik gitu, ke tradisional seperti itu. Akhirnya ketika kemarin saya sempat kuliah 2 kali gitu, terus saya melihat orang tua saya semakin tua juga gitu kan, walaupun mereka pasti berharap bahwa saya pada akhirnya saya harus melanjutkan gitu. Tapi waktu itu saya masih denial, akhirnya semakin ke sini saya semakin melihat kok orang tua saya sering dibohongi, sering dicuri ya, biasalah karena mungkin orang tua saya masih sistemnya tradisional gitu. So apa pertanyaanmu, Imo? Kamu panggilnya Imo ya? Iya, Imo. Ya, apa pertanyaanmu? Karena memang dari awal ini kan bukan passion saya, tapi saya sudah mulai masuk ini sudah 1 tahun gitu, Coach. Dan saya mencoba dari awal saya baru mencoba untuk secara manajemen gitu, tapi jadi kayak cukup fluktuatif gitu loh. Karena ini bukan passion tapi ini juga legacy, karena saya juga awalnya denial tapi saya juga mikir pasti banyak orang yang mau bertukar posisi dengan saya gitu, karena saya dalam tanda kutip mungkin cuma-cuma gini udah punya brand, kamu tinggal menguatkan kembali atau gimana gitu. Tapi Imo, dorong diri itu bagaimana gitu. Hidup selalu punya pilihan, ingat itu, setuju? Iya. Dan setiap pilihan pasti ada pro, pasti ada cons. Setuju? Iya. Tinggal kita milih mana yang pro-nya lebih banyak dibandingkan cons-nya. Setuju? Iya. Setuju. Oke, siap. Yuk, kita belajar ngambil keputusan dalam hidup dalam 5 menit. Hopefully 3 menit bahkan. Imo, option pertamanya seorang Imo adalah ngapain? Ayo, option 1. Tulis ya, kalau di Gratio namanya option of solution. Option 1-nya ngapain, Imo? Melanjutkan usaha pasti ya. Yang lain melihat konteks ya. Oke, ini ngambil keputusan begini salah satunya. Oke, Imo apa berarti melanjutin usaha ayam ya tadi ya, F&B ya. Oke, terusin F&B. Oke, siap. Walaupun ini bukan passion saya dan sebagainya. Oke, berarti ada option kedua dong? Iya. Apa option kedua? Yang pasti option saya berarti kan nggak meneruskan gitu dan lebih pursuing apa yang saya. Betul. Mau pursuing apa? Ayo. Option 2. Kalau saya kan memang lebih ke seni gitu. Seni. Mau pursuing apa? Sebut aja langsung. Saya kan ngajarin kayak gamelan gitu. Gamelan. Oke, siap. Kamu mau jadi apa? Kalau ke arah sini kamu mau jadi guru gamelan atau mau jadi bikin bisnis ngajarin gamelan atau apa? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya, saya masih in the middle gitu. Ya nggak apa-apa. Kan namanya option aja kan, option. Berarti ada option 3 dong? Pasti ada option lain. Apa option 3-nya? Sebenarnya option 3-nya juga mengkawinkan antara 2 itu sih. Bagaimana itu maksudnya ditulis?
Jadi sebenarnya memang sudah ada di angan-angan karena saya harus compromising. Jadi saya melanjutkan ini, tapi mungkin saya juga mungkin buat kelas atau bikin sanggar atau apa gitu. Oke, siap. Oke, perhatikan semuanya. Ini bukan soal F&B dan gamelan. Anda ngelihatnya sekolah kehidupan Anda sendiri. Lihat ya. Lihat bagaimana membuat keputusan dengan baik, dengan lebih baik minimal. Gamelan dan sanggar, F&B and gamelan and sanggar. Oke, terus kemudian berarti ada option 4. Apa yang kebayang di option 4 kamu? Option of solution 4. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan pekerjaan sih, karena kemarin saya kan pengen melanjutkan kuliah keluar gitu. Tapi iya, kan, oke, tulis lagi kuliah keluar. Kuliah keluar abroad negeri. gitu maksudnya. Belajar tentang seni, gitu kan? Iya, manajemen dan seni ya. Manajemen kurang dan lebih seni. lah dengan Ya, oke, siap. Right. Ada option 5 dalam hidupmu? Saya belum terpikir Belum. lagi. Oke, siap. Coach, ya. Nggak apa-apa. Kita simpen dulu option 5, kamu lihat sekarang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Coret dulu yang paling jelek menurut kamu. Yang paling, pasti enggak. Yang mana? Mungkin kuliahnya sih. Iya, oke, setuju dengan Imo. Oke, Imo, sekarang coret satu lagi yang kamu belajarin tadi pagi. Yang Coach Yohanes bicara tentang fokus. Kemungkinan fokusnya lebih sulit menurut kamu. Option yang mana 1, 2, 3? Untuk situasi sekarang ini ya. Ya. Mungkin option ketiga sih. Iya, setuju sama kamu. Bahwa kalau kita split, bangun bisnis sanggar gamelan, lalu bisnis F&B ini kita lakukan, kemungkinan lebih sulit. Bukannya tidak mungkin ya, kemungkinan lebih sulit. Setuju? Iya. Karena kamu tidak fokus. Follow one course until successful. Setuju ya? Iya. Oke, di antara dua, yang mana yang harusnya kamu pilih? Kalau yang sudah di depan mata sih pasti opsi pertama sih. Opsi pertama. Kenapa opsi pertama? Why? Karena pertama membangun brand itu kan tidak mudah gitu, apalagi ini dari tahun mungkin 1800 sekian gitu kan, sampai sekarang ini sudah menerjang banyak Imo, seperti itulah kayak gitu. Imo, karena waktunya udah hampir habis, tapi saya mau tulisin simple. Imo, option 1 pasti kamu punya ganjelan, ya nggak? Iya. Kamu mau tahu option yang lebih baik dari option 1 nggak? Apa itu, Coach? Mau aja atau mau banget? Mau banget dong. Mau banget ya? Jawabannya ada di option 5, Imo. Perhatikan option 5, Imo. Saya tulis ya. Iya. Fokus, reinvent, F&B bisnis keluargamu, tetapi with someone yang bisa bimbing. Certified business coach salah satunya. It's gonna be different game. Betul? Betul. Beda nggak sama option 1? Beda. Beda. Dan belum selesai. Perhatikan ini. It's not about me. It's not about gratis certified business coach. It's about you. Perhatikan. Dan perhatikan. 2 tahun dari sejak you coaching, F&B-nya mulai balik dan cetak duit terus-menerus lagi, Imo. Dan menuju autopilot, you start build your business gamelan. Isn't that different dari option 1? Iya. 2 years. Bayangkan saya 5 tahun. Oh, kalau seorang Imo yang tadi udah bisa belajar sama orang yang udah nganterin pulau ke pulau, bukankah harusnya lebih cepat, Imo? Iya. Paham ya? Iya. So option 1 atau option 5 yang paling baik? Iya, option 5. Option 5. Oke, what is your biggest learning, Imo? Untuk fokus dan mencari, karena kan saya masih dalam kebingungan karena ya gitu. Jadi mungkin fokus dan you know what? The brand yang you sebut tadi. By the way, saya salah seorang customer-nya dan I know it's deteriorating sekarang ini. Deteriorating, you know. Sayang banget. Menurut saya potensinya gede. Iya. Tapi harus punya kapten kapal yang tepat. Iya. Ya. Iya. Hopefully it's you. Thank you. Oke?
Terima kasih banyak. You know baby step-nya harus apa, and saya doain ya. Ya. Sukses. Terima kasih banyak. Profitable autopilot. Oke, Imo? Terima kasih ya. Ya, oke, alright, siap. Oke, ini waktunya udah lewat. Ini harusnya kita udah mulai belajar dari seorang Ding Li ya. Ding Li ini adalah sahabat saya nih, luar biasa banget. Jadi silahkan saya serahin dulu ke Gratio Team untuk memperkenalkan Ding Li. Saya juga udah nggak sabar siap belajar dari seorang Ding Li pastinya ya. Oke, let's go. Silakan Gratio Team. Thank you, Coach. Wah, seru sekali ya Bapak Ibu tanya jawab dengan Coach Yohanes G. Pauli tadi. Tentunya kita sudah sama-sama belajar dan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Nah, sekarang kita akan masuk ke session yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu belajar dan tanya jawab langsung dengan Ibu Ding Li Olivia Gunawan. Nah, sekilas tentang Ibu Ding Li, di samping beliau ini pemegang posisi sebagai CFO di Warna-Warni Group, beliau juga memegang posisi sebagai CFO di Gunawangsa Group. Nah, salah satu perusahaan Warna-Warni Group yaitu Warna-Warni Advertising memecahkan rekor muri sebagai perusahaan dengan layar reklame digital atau media iklan LED terbanyak dan terbesar di Indonesia. Untuk Gunawangsa Group sendiri sudah meraih penghargaan sebagai Top Property Award in 2017. Nah, jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Ding Li Olivia Gunawan. Silakan. Welcome Ding Li. Hai Coach, welcome semuanya. Thanks for having me on this very beautiful afternoon. Udah dengar nggak ya suara saya? Yes, Ding Li, kedengaran dengan baik. Your visual is good, your audio is good. Dari tadi pagi kita belajar, Ding Li, ada 800 lebih orang ya. Ini siang sore ini ada sekitar 500 lebih. Let's go, kita mau belajar dari Ding Li. Silakan. Oke, very nice. Mungkin aku akan present sedikit, mungkin presentasi aku boleh dimunculin sambil menunggu, aku sapa dulu ya. Hai teman-teman semua, aku panggilnya teman-teman aja ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini. Thanks for having me, thank you for the enthusiasm. Antusiasnya sangat tinggi banget ya, aku happy banget ada 500 orang lebih. Hari ini mau dengar sharing-sharing aja. Jadi di sini aku nggak berusaha untuk menggurui ya Coach. Mungkin lebih banyak ke sharing aja dengan apa yang aku udah jalanin. Dan karena usia kita juga mungkin tidak terpaut banyak ya. Coach juga salah satu sahabat saya, banyak memberikan input. Hari ini saya mau sedikit bahas mengenai regenerasi. Mungkin yang sangat, tadi saya juga lihat ya Mbak Imo Olivia ya, itu dia juga dapat sedikit struggle mengenai regenerasi. So hari ini, siang hari ini aku ingin mengangkat mengenai regeneration is possible gitu. Better team, better business. Oke, next. Oke, jadi Warna-Warni Group sendiri, next. Warna-Warni Group sendiri itu kita bekerja di beberapa bidang ya. Awalnya kita datang dari media. Kita udah 47 tahun di media, perusahaan media. Luar ruang yaitu billboard, LED kalau lihat di pinggir-pinggir jalan itu ya, dan street furniture contohnya pos polisi juga bus station, ads yang ada di sana itu biasanya by Warna-Warni. Nah lalu kita berkembang ke beberapa bisnis yang lain yaitu properti, ada software system juga, ada telecommunication, ada hospitality, juga ada beberapa pelengkap seperti education dan F&B. Nah mungkin saya sebagai CFO dan CHRO Group ya, CHRO itu Chief Human Resource, saya akan mengangkat bagaimana membentuk sebuah regenerasi ya, memberikan regenerasi dalam sebuah perusahaan grup holding yang udah cukup besar, baik itu diturunkan ke keluarganya ataupun nanti Anda profesional juga ada yang memegang legacy dari brand-brand tertentu, itu mungkin bisa mengadaptasi sistem ini. Jadi yang saya mau jelaskan di awal adalah how the big 5 steps for transition. Jadi dari kids ke parents ataupun dari pendahulunya ke penerusnya gitu ya. Tips and triknya saya akan berikan ada 5 tips and trik yang mau saya bahas. Next. Pertama yaitu adalah ikuti dan pelajari dulu. Ini juga saya dapatkan dari pelajaran Coach Yohanes sebelumnya ya. Kita mengangkat tema yang agak mirip. Berdasarkan pengalaman saya, kita itu harus punya mindset yang tidak sok pintar istilahnya begitu ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak yang ideologisnya tinggi, lulusan dari luar negeri mungkin ataupun S2 cum laude, summa cum laude dan segala title-nya itu membuat mereka jadi angkuh. Nah, ketika sudah punya mindset angkuh,
itu akan sangat sulit untuk bisa diadaptasi dengan perusahaan yang ada. Karena perlu kita sadari bahwa perusahaan yang saat ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun itu berhasil. Dan itu adalah lebih nyata dibandingkan dengan title-title yang kita punya. Sehingga di sini kita harus menanamkan pola pikir bahwa title adalah ilmu yang kita bawa. Istilahnya perbekalan kita. Namun cawan kita atau gelas kita ini harus kosong. Makanya saya lebih fokus untuk menanamkan di awal ini, ikuti dan pelajari dulu. Ikuti apa yang sudah ada di culture perusahaan itu, pelajari dan juga buktikan bahwa Anda itu mampu mengikuti aturan yang sudah ada, yang sudah terbentuk kultur perusahaan, yang sudah bertahun-tahun dan terbukti berhasil. Nah itu dulu. Ketika Anda bisa berhasil mengikuti dan mempelajari, Anda bukan hanya sekedar menanamkan teori, tapi Anda akan lihat mulai dari bawah sampai ke atas, proses mulai dari end to end, perusahaan itu berjalan seperti apa. Gitu. Jadi jangan terlalu punya banyak ideologis. Oke, saya maunya menerapkan sistem saya karena sistem saya yang paling benar. Belum tentu karena sistem Anda itu belum terbukti. Itu ya. Next. Lalu berikutnya adalah petakan masalahnya. Jadi sembari Anda bekerja mengikuti rules yang ada di perusahaan itu ya, adaptasi, dengarkan dan ikutin. Anda juga dengan turun langsung ke lapangan Anda bisa tahu masalahnya itu di mana sih. Perusahaan ini itu ketika saya mau apply sebuah sistem atau memberikan sebuah pemahaman baru gitu ya ke perusahaan ini, masalahnya itu di mana dulu? Oke, apakah human resource-nya yang bermasalah ataukah sistemnya ataukah strukturnya yang bermasalah sehingga perusahaan ini belum perform sesuai harapan kalian. Nah, next. Oke, berikutnya adalah bikin dulu plan dan presentation. Banyak saya sering sekali mendapat pertanyaan ya dari ketika saya pembicara ataupun sharing gitu ya mengenai family business, mengenai regeneration, mengenai business modeling, business management. Kenapa sih plan saya itu sering nggak diterima? Gimana kalau kita udah bikin plan tapi orang tua nggak mau terima, kita terus dianggap anak kecil. Nah, ini yang harus dipertanyakan adalah dari diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah mendeliver apa yang Anda bayangkan atau yang Anda rencanakan dengan baik ke mereka? Apakah Anda sudah berhasil membuat mereka melihat dari sudut pandang atau kacamata Anda? Nah, di sini dibutuhkan plan and presentation yang bagus. Jadi ada satu kata dari teman-teman saya juga, if you don't plan, ya, if you don't make a good plan, you plan to fail. Jadi planning itu sangat penting karena untuk perencanaan, untuk Anda berhasil, perencanaan ini harus dibikin sehingga di situ menggambarkan bahwa Anda itu sudah membayangkan resikonya terjelek seperti apa, lalu step apa berikutnya. Jadi bukan istilahnya orang buta nuntun orang buta, kayak anak baru jatuh cinta gitu ya, udah jalanin aja dulu hubungannya, kita lihatnya nanti ke depan. Nggak bisa begitu karena perusahaan ini sudah rooted, udah berlangsung lama sehingga perubahan itu bisa berimpact besar ke perusahaan. Makanya dibutuhkan planning yang tepat. Planning dahulu seperti apa step-stepnya. Dengan adanya planning, Anda bisa mempresentasikan goal Anda seperti apa yang ingin dicapai. Lalu resikonya apa sih? Perusahaan ini bisa lose atau profitnya di mana? Atau lose-nya itu apa saja? Dan kita bisa melitigasi resiko itu. Oke, kita kecilkan resikonya seperti apa? Apakah dicoba certain period of time atau dicoba di departemen tertentu dahulu? Sistem kita ini benar atau tidak gitu. Setelah sudah ada resiko ini dihitung, kita akan bisa melihat potensinya. Potensinya itu keuntungan yang bisa dicapai perusahaan itu apa ya? Lebih efektifkah? Lebih cepatkah? Atau lebih efisien? Atau lebih modern? Sehingga bisa regenerasi, sehingga bisa meregenerasi ataupun bisa mengenerate revenue ataupun income ataupun efisiensi gitu. Ini yang harus dihitung tolak ukurnya. Sehingga ketika kita mau membuat action atau memberikan ide, ya, mempresentasikan ke orang tua kita atau ke atasan kita, itu sudah dengan plan dan presentation yang bagus, disertai dengan resiko dan potensi yang sudah diperhitungkan. Gitu. Next. Berikutnya adalah trust and let go. Nah, ini dibutuhkan kalau hubungan ya, dibutuhkan dua arah. Pacaran dibutuhkan dua arah, orang tua ke anak juga dibutuhkan komunikasi dua arah. Beruntungnya saya dan kakak-kakak saya adalah salah satu generasi kedua yang sangat beruntung menurut saya. Di mana orang tua saya itu mempunyai keberanian dan kepercayaan atas hasil didikan mereka sendiri.
Jadi my parents ini sangat percaya dengan hasil mereka mendidik dan membesarkan kami. Sehingga ketika saya masuk ke dunia bekerja ini sekitar 8 tahun yang lalu ya, even kuliah saya belum selesai, saya udah jump into the real business gitu. Mereka punya keberanian untuk let go. Punya keberanian untuk membiarkan saya, memberikan kepercayaan ke saya untuk menjalankan perusahaan ini. Dan itu tidak mudah. Saya bisa bilang banyak sekali orang tua yang tidak punya kemampuan yang sama. Tidak punya keberanian yang sama. Sehingga disinilah PR saya, kalau di sini ada orang tua yang ikut juga, harapan saya let go. Beri kepercayaan selama step 1, 2, 3 tadi sudah dilalui. Jadi ketika mereka sudah merencanakan planning ini, beri mereka pemahaman. Tanggung jawab kamu besar loh ya. Seperti ini loh tanggung jawab kamu. Seperti ini loh yang akan menjadi resiko kamu. Dan apa dampaknya terhadap perusahaan ini. Sehingga mereka itu juga jalan dengan mengetahui bebannya, mengetahui kedalaman laut itu seapa gitu misalnya ya. Jadi the water itu seberapa dalam sih. Sehingga mereka juga bisa melitigasi resikonya. Jadi saat orang tua, ini adalah saatnya orang tua untuk memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anaknya ataupun generasi penerusnya. Pahami ada resiko dan biaya yang harus dikorbankan dalam mendidik. Sekolah aja bayar, ya. Kita ikut kelas, ikut pembelajaran itu membayar, harus ada biaya yang dikeluarkan. Sama dengan melakukan regenerasi atau memajukan perusahaan, ada biaya ataupun resiko yang harus bersedia dikorbankan. Lalu teori tanpa praktek adalah sebagaikan pedang baru tanpa diasah. Jadi pedangnya ini baru dicetak gitu ya, nggak diasah. Jadi motong aja mungkin agak berat-berat gitu. Jadi untuk mendapatkan pedang samurai yang tajam itu diperlukan asahan, tempaan yang tentunya membutuhkan tenaga, biaya dan juga pengorbanan. Next. Kelima kita punya ini yang terakhir ya, orang tua dan juga penerusnya ataupun anak ataupun juniornya harus sama-sama melakukan hal ini. Supervisi dan evaluasi. Sebuah teori itu bisa dieksekusi dengan baik atau tidak, itu juga tergantung terhadap supervisi dan evaluasinya. Supervisi itu memastikan bahwa every plan yang dibuat itu berjalan sesuai seharusnya. Ya, lalu evaluasi dibuat untuk melihat apa periodically ya, melihat apakah ini tuh sudah sejalan ataupun sesuai dengan jangka waktu dan tolak ukur yang sudah ditetapkan bersama. Gitu. Jadi gagasan itu nggak akan ada artinya kalau eksekusinya tidak baik. Oke, dan kalau tidak ada evaluasi, tidak akan ada dampak panjang yang baik. Maka ini adalah 5 step yang diperlukan. Next, setelah kita udah melakukan regenerasi adalah kita harus tahu bahwa kita harus punya keberanian untuk say no terhadap orang ataupun project yang tidak align dengan goal-nya. Tidak mencapai goal ini, orang tua juga harus belajar untuk oke, this is the end. Ini harus dihentikan. Nggak boleh dilanjutkan ataupun dibatalkan ya. Kalau memang sesuatu yang tidak berjalan harus berani untuk di-cut atau dibatalkan. Next. Oke, ketika terbukti langkah ke depan itu akan lebih mudah. Jadi kita sebagai generasi penerusnya akan lebih mudah karena orang tua itu sudah melihat pembuktiannya dan percaya gitu. Jadi sudah diperhatikan adanya konfliknya dan juga dilakukan untuk perlunya pengorbanan yang dilakukan untuk mengikuti zaman. Ini saya nggak tahu ya kenapa slide-nya agak aneh gini susunan hurufnya. Intinya setiap perubahan itu pasti akan menemui hambatan dan konfliknya tersendiri. Hambatan dan konflik yang muncul ini itu diperlukan untuk kita bisa mengikuti perkembangan zaman tentunya. Sehingga ini maklum, normal gitu. Next. Kalau fail gimana? Nggak apa-apa, kegagalan itu wajar. Dan kita pun harus punya pola pikir bahwa kegagalan itu biasa, itu adalah untuk melatih mental kita sebagai pemimpin atau leadership itu untuk terbiasa adjustment dengan kegagalan. Gitu. Setiap peristiwa pasti memiliki pelajaran yang berharga. Sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk kembali bangkit di kedepannya. Itu. Next. Regeneration is possible. The key is to be fully prepared. Jadi regenerasi itu tidak impossible. Regenerasi itu sangat possible. Yang harus dipersiapkan adalah kitanya. Both parties harus fully prepared. Ada 5 juga yang perlu diperhatikan gitu ya. Dalam adanya regenerasi, tujuan regenerasi itu apa sih?
Work smarter first, then harder. Work harder nggak salah, tapi work smarter first. Karena kita semua orang punya 24 jam. 24 jam kita harus bagi secara efisien agar hasilnya maksimal. Gitu ya. Yang kedua, planning is the foundation. Sama tadi saya bilang. In every step, dalam setiap langkah, planning. Sehingga Anda tahu terjelek seperti apa, bagusnya apa, goalnya apa. Yang ketiga, use technology. Anak muda sekarang saya terus biasakan use technology karena banyak sekali di luar sana teknologi. Ada teknologi untuk membuat perusahaanmu autopilot, ada teknologi untuk memperhatikan kinerja perusahaanmu apakah berjalan sesuai. Pakailah teknologi itu. Jangan malas untuk belajar teknologi baru. Keempat, controlling is the key. Ya, next. Boleh di next. Ya, ini evaluate and prepare the system ya, berjalan. Sistem yang baik itu membuat perusahaan berjalan tanpa harus memerintahkan setiap langkah rutin. Jadi work smarter. Dia buat itu semuanya autopilot. Next. Planning. What does the company want? Sebenarnya apa sih tujuannya company ini? Apa kemauan, apa keinginan visinya dari company ini? Ketika sudah tahu itu, tanamkan ke timnya. Harus ada tim yang memiliki visi yang sama. Sehingga kalau kayak mobil ini kita tahu tujuannya kemana. Enggak bannya ke kiri, setirnya ke kanan. Bensinnya kemana gitu ya, harus satu paket. Next. Use technology, manfaatkan teknologi mengawasi, memastikan perusahaan berjalan baik, sehingga autopilot ini memberikan Anda cukup waktu untuk memikirkan strategi-strategi ke depannya. Gitu. Next. Controlling is the key. Ini adalah keempat ya, controlling is the key. Sama, controlling itu baik dari performance, baik dari eksekusinya, baik dari hasilnya, harus dilakukan controlling. Karena planning without controlling, it's nothing. Next. Oke, terakhir adalah kuncinya yang saya pelajarin dari apa yang sudah saya jalanin adalah build the system, build the team, and be better. Setiap hari saya masih belajar. Belajar dari hari sebelumnya, belajar dari orang yang lebih advance, belajar dari berita, belajar dari pengalaman sekitar kita. Itu. Jadi terus bergerak supaya Anda bisa terus belajar. Thank you for your time. Next. There. Oke. Thank you itu coach. Mungkin yang bisa saya sharing hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Wow, keren banget Dingli sharingnya. Buat Anda yang basically baru ketemu sama Dingli ini Dingli Olivia ya. Beliau ini adalah real beneran generasi kedua yang ngalamin yang kita cerita dari tadi pagi tuh. Dan luar biasa ya Dingli ya. Saya sangat setuju sama 5 langkah pertamanya yang Dingli bilang tadi. Jadi benar-benar gokil sih, itu sangat-sangat real ya. Ikutin aja 5 langkah itu, harusnya regenerasi itu lebih halus lah paling enggak gitu ya Dingli ya. Oke, ini kesempatan banget buat belajar dan tanya jawab langsung sama Dingli Olivia ya. Jadi silakan Anda punya pertanyaan sama kayak yang tadi. Anda mau bertanya langsung sama Dingli, ketik pertanyaan Anda di chat, lalu kemudian Gratio tim yang akan memilih secara random. Anda yang videonya on, lebih kemungkinan akan dipilih dan bisa bertanya langsung sama Dingli. Go ahead, silakan. Anda punya pertanyaan apa aja? Mumpung ada Dingli di sini dan kita masih punya waktu cukup banyak, ya, sampai jam berapa? 15 kurang 10 menit lah kira-kira gitu ya. Go ahead, ya, langsung aja ketik dulu pertanyaannya. Ini Eka saya mau katanya ya, ilmunya daging banget Dingli katanya. Wah keren banget. Saya mau bertanya karena Asisa nih, ya, diketik aja pertanyaannya. Go ahead, silakan. Nanti tim yang akan memilih, ya, ini silakan ya skill langsung bertanya sama Dingli. Hai. Ya, skill di unmute dulu. Ya, ya halo siang semuanya. Ya, skill kamu kayaknya ada speaker yang lain atau laptop yang lain, dikecilin dulu atau di mute. Ya, yang lain. Kamu masuk 2. Siap, silakan ya skill langsung tanya ke Dingli Olivia. Ya halo, selamat siang Kak. Ya, thank you sharingnya, ini sangat apa ya, bermanfaat sekali dan tadi semuanya kayak terperinci, kayak terstruktur semua, kayak Nah, langsung saya ke pertanyaannya mungkin ya Kak.
Ini mungkin ya Skill boleh sebutin dulu bisnis apa sebagai ya. apa generasi keberapa mungkin, terus kemudian bisa tanya ke Dingli. Oh ya, jadi bisnis kami itu ada retail jualan produk kopi bubuk, kopi biji, dan juga ada sekaligus kafenya gitu di Toraja. Nama usahanya itu Kana Toraya Coffee. Nah sekarang itu kopi lagi bagus. Gimana? Keren usahanya keren. Kopi kan salah satu penghasil paling besar ya Indonesia ya, one of the best ya. Lalu pertanyaannya apa nih? Oh ya, pertanyaannya Kak, kan saya generasi kedua sekarang. Nah, kami itu ada 5 bersaudara. Dan untuk kayak kan kayak sering terjadi konflik, beda pendapat gitu kan. Dan itu menurut selama pengalaman Olivia sendiri untuk menangani konflik, buat keputusan yang paling benar buat semua pihak itu gimana, dan terus untuk pemilihan siapa yang kayak istilahnya choice maker itu gimana Kak? Oke, langsung aku jawab ya. Sebenarnya tadi aku mau masukin di slide, cuman saya takutnya tidak semua mengalami ini gitu ya. Jadi aku tahan nggak masukin di slide. Ternyata aku baca di kolom pertanyaannya banyak banget yang menanyakan itu. Ya, ini salah satu juga hal yang banyak dihadapi family business di luar sana. Adalah rival dari saudara sendiri atau siblings ya, rivalry gitu. Nah, kalau di tempat saya kebetulan kami ini menerapkan sistem yang sangat profesional. Di perusahaan kami nggak ada namanya kakak, adik, mama, papa, nggak ada. Di tempat kami yang ada adalah profesionalisme. Tujuan utama adalah mencapai visi perusahaan yang terbaik. Dan di sini dibentukkan pemahaman yang sama dari setiap anggota keluarga. Nah, kami di sini membuat kita sudah cukup mature ya. Jadi ada PT-nya jelas, ada jabatannya jelas. Dan kita secara gentleman agreement ya, kita mengetahui skopnya masing-masing. Jadi ini harus dibagi, duduk bareng dibagi. Gitu. Kemampuannya apa, dia handle apa. Dan ketika sudah diputuskan orang ini handle tertentu, maka yang lain harus menghormati. Nah mungkin banyak yang bilang, itu kan teorinya Kak. No, kita udah jalankan. Jadi di tempat saya, kalau tahu ya, saya ini Warna-Warni Group itu media. Media kakak saya nomor 1 dan nomor 2 dia pegang areanya. Jadi nomor 1 adalah area Jawa Timur dan sekitarnya, Jawa ya. Yang nomor 2 dia pegang Jakarta, Jabodetabek dan juga keluar pulau lainnya, Makassar, Medan gitu. Jadi ketika skop ini sudah dibagi, mereka tahu boundariesnya. Ketika mau ke area Jawa Timur, Surabaya atau ke sekitarnya, maka yang nomor 2 ini akan izin ke kakak yang nomor 1. Nah, kalau saya pegang propertinya, ya, properti, financial, HR. Jadi soal rekrutmen, soal masukkan orang, promosi, demosi, semua kakak-kakak saya ini harus menghargai keputusan saya. Sama halnya ketika saya mau mengeluarkan atau meng-hire orang baru, saya akan tanya kepada usernya, di mana ini kakak saya. Jadi di perusahaan saya nggak ada kakak atau adik, adanya adalah jabatannya. Dan jabatan dan job desk ini sangat perlu untuk ditentukan dan dimasukkan dalam perusahaan itu, peraturan perusahaan ataupun perjanjian pemegang saham, apapun itu. Harus dimasukkan ke situ. Sehingga di sini pun kami mengetahui ketika ada keputusan penting yang akan diambil di sebuah perusahaan. Oke, saya mau keluarkan ini atau hire ini, saya harus diskusi dengan usernya. Tapi at the end of the day, keputusan akan kembali ke saya. Kakak saya nomor 3 dia yang pegang properti. Ketika yang nomor 1 punya ide, oke, propertinya saya mau adakan begini. Dia harus izin ke kakak saya nomor 3. Karena itulah yang terjadi di perusahaan profesional. Jadi nggak ada adik izin ke kakak, kakak izin ke adik, itu tabu, no. Even orang tua pun, orang tua saya kan sekarang sudah tidak menghandle ini. Ketika dia ada temannya misalnya menanyakan, oh saya mau dong beli apartemennya, ada nggak harga spesial? Dia nggak akan jawab apa-apa, dia akan bilang hubungi saja anak saya yang ini. Gitu. Dan biasanya kita pun akan langsung lempar, oke, marketingnya ke sini, standarnya sudah ada. Jadi nggak ada lagi di tempat kami karena ini relasi, karena ini tidak ada. Kita sangat profesional di hal ini. Itu.
Dan ini harus didudukkan bersama, dibahas. Lain halnya apabila pembelian aset ataupun penjualan aset ataupun pelepasan saham. Jadi hal-hal tertentu yang di dalam pemegang saham, bukan operasional perusahaan, harus diputuskan bersama sesuai besaran sahamnya. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi misalnya, oke, saya kan kakak paling besar nih, saya yang pegang di F&B nih. Jadi saya mau jual saham kopi saya, nggak bisa. Sesuai hukum perundang-undangan ataupun hukum PT perseroan ya. Itulah dibutuhkannya perseroan ya. Itu dibutuhkan agreement dari pemegang saham yang lain, gitu sih. Jadi tergantung case apa yang dihadapin. Tapi untuk penentuan job desk dan jabatan itu yang membuat perusahaan berjalan sesuai dengan fungsinya. Itu. Udah cukup menjawab? Udah sangat jelas, Kak. Makasih banyak. Thank you. Siap, silakan. Thank you Eskiel, Dingli, thank you. Berikutnya yuk. Siapa lagi yang mau bertanya? Kesempatan bertanya sama Dingli, pertanyaan banyak banget di chat. Gratio Team lagi memilih siapa secara random. Ya, silahkan Eka. Hai Eka. Hai Kak Olive. Iya Kak. Maaf, matiin dulu sebentar ya ini. Jadi permasalahannya kalau di perusahaan saya, kebetulan saya belum pernah bekerja dimanapun. Nah, gitu. Saya bikin perusahaan juga karena hobi saya di bidang digital. Kalau dulunya di fotografi, kalau sekarang sampai ke develop website dan lain-lain. Intinya Kak, saya sudah mempunyai karyawan agak lumayan banyak. Namun permasalahannya tuh, saya mempunyai satu karyawan kepercayaan Kak, intinya. Cuman yang jadi kebingungan itu di saat ada karyawan baru dan itu saya percayai, sampai saat ini tuh selalu ada yang mantul gitu. Nah, hingga sampai saat ini nih, malah bulan ini itu karyawan itu tinggal satu, yaitu orang yang saya percayai, dan itu pun sebelumnya bukan karena saya percayai sebetulnya, karena memang jabatan yang tadi Kakak Olivia sampaikan, saya mempertahankan secara profesional, secara struktural perusahaan, dan itu pun saya selalu ini kan secara profesional gitu, dalam artian misalkan tugas dia seperti ini ya seperti ini gitu. Di saat dia multitasking dan lain-lain, kalaupun itu tidak menjadi sebuah permasalahan, ya saya nggak pernah terlalu permasalahkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, di saat saya merekrut orang yang baru itu, nah orang yang baru itu sekarang kebanyakan keluar juga ibarat kata tanpa pamit sama sekali, walaupun sudah tanda tangan MOU, dan saya pun nggak, ibarat kata kayak nggak berani itu buat ambil ke meja hijau ataupun gimana gitu. Tapi memang ada statement saya waktu dulu di saat pertama bikin perusahaan, kalaupun perusahaan ini harus berdiri tanpa orang lain, ya saya dengan istri saya gitu yang bekerja, ya udah pasti normal. Nah, sekarang mungkin kejadian tinggal satu orang yang bertahan gitu. Nah, kan secara perusahaan sih berjalan normal sampai saat ini, ordernya pun tidak terlalu anjlok lah. Namun kan secara perusahaan itu untuk berkembangnya jadi agak susah. Nah, satu lagi mungkin secara rekrutmen Kak, sekarang untuk merekrut orang-orang itu harus seperti apa? Nah, itu justru saya yang kebingungan karena saya belum pernah bekerja di tempat lain. Oke, thank you Eka ya. Siap. Pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab aja. Jadi yang pertama mengenai orang ini dipercaya namun membuat yang lain mungkin tidak nyaman ataupun ada hal-hal yang dia lakukan sehingga timnya ini tidak solid, betul ya? Betul. Ini sama seperti badan kita. Perusahaan itu, usaha itu sama seperti tubuh kita atau anak kita ya. Kita harus tahu bahwa tadi saya bilang pelajari penyakitnya. Jadi kalau penyakit ini istilahnya kanker nih. Ya, kanker yang bikin masih bisa perform sih, masih bisa perform, tapi nggak bisa berkembang atau menjalar ke yang lain-lain, jadi tidak berfungsi secara normal. Anda harus berani mengambil keputusan untuk memutus atau membuang kankernya ini. Lebih susah nggak apa-apa.
Jadi sini sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada yang dihadapi ya, ada di teks. Saya ketika join itu banyak sekali pegawai-pegawai dari zamannya orang tua saya yang sudah mendarah daging di perusahaan ini, yang kelakuannya itu bisa ngalah-ngalahin ownernya gitu. Jadi seenaknya sendiri karena dia udah lama, sudah cukup berusia sehingga dia tidak mau berkembang, menghambat dan sok pinter gitu ya. Kita nggak bilang dia tidak pintar. Tentunya pengalaman itu nggak bisa dibeli. Pengalaman yang sudah bertahun-tahun itu kita harus hargai. Yes. Tetapi gimana cara kita memberitahukan ke mereka atau ini adalah kemampuan dari leadership ya. Yang saya lakukan adalah saat itu ketika saya tahu ada salah satu tim-tim kami yang seperti itu, saya dan kakak saya memetakan mana nih orang-orang mana. Caranya bagaimana? Kita kalau ketika baru masuk kerja kan kita banyak dibodoh-bodohin ya kadang ya. Saya bilang teori di sekolah itu tidak sama dengan teori pekerjaan. Tidak jarang kalanya mereka ini istilahnya menjebak gitu atau mempelajari juga anak bosnya ini atau anak atasannya ini seperti apa sih kemampuannya. Jadi mereka akan melempar pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang bisa membuat Anda mengambil keputusan yang salah. Sehingga di sini dibutuhkan rasa bijak yang tinggi. Apa? Jangan malu belajar, jangan gengsi untuk bertanya. Saya selalu menerapkan pertanyaan kembali. Ketika ditanya, Bu, kalau ada begini, ini kasusnya begini, biasanya kita begini. Kalau enggak begini loh, ditakut-takutin gitu lah ya. Saya langsung tanya balik. Biasanya kalau Bapak gimana? Kalau Bapak yang di posisi saya gimana? Sehingga dia kan akan jawab dong. Oh, menurut saya begini. Nah, dengan adanya ini kita cerna, cari informasi, Google atau apalah, atau tanya ke senior, tanya ke profesional. Dari informasi dia ini cerna sendiri. Saya yakin gitu, pengetahuan saya cukup gitu untuk mencerna itu. Jadi saya cerna, kalau tidak benar, saya akan bilang, menurut saya ini tidak bijak begini. Dan saya akan coba tanya ke bawahannya atau jadi istilahnya ini pembuktian terbalik yang harus dilakukan. Sama ketika kita memanage staff. Di perusahaan Bapak ada staff nih. Tidak ketika dia merasakan bahwa waduh atasan saya ini, bos saya ini dikontrol oleh atasan saya yang dimana ini menekan saya, mereka akan cenderung keluar. Nah di sini dibutuhkan pendekatan Anda ke orang tersebut, tanyakan kenapa, ke bawah langsung tanyakan, ajak bicara one on one, kenapa? Menurut kamu perusahaan ini kurangnya di mana sih? Jangan langsung frontal, bagaimana menurut kamu tentang si A? Dia nggak akan berani ngomong. Tanyakan aja, kamu kerja di sini nyaman nggak? Kerjaannya berat nggak? Apa yang kamu harapkan dari perusahaan ini? Kira-kira ketika kamu keluar itu kamu mengharapkan apa? Nah dia akan terbuka cerita. Menurut dia, oke, saya mengharapkan begini. Nah itu yang Anda harus serap. Oh, jadi kurangnya di perusahaan saya itu ini. Benar atau enggak? Itu. Jadi jangan takut kehilangan personil. Karena menurut saya tim yang baik adalah tim yang tidak bergantung terhadap satu orang. Super tim itu dibutuhkan banyak tim yang bekerja sama dengan baik, baru itu akan jadi super tim. Bukan one man show. Saya selalu cari orang di perusahaan saya itu yang tidak one man show. Jadi kalau dia tidak mampu bekerja sama dengan yang lain, langsung pasti akan saya cut. Karena itu adalah benalu atau virus yang akan nantinya menggerogoti yang lain. Itu sih. Nah, boleh bertanya lagi nggak? Boleh nambahin satu lagi biar kejawab semua sama Bos. Ya? Saya tahu kamu punya pertanyaan ada lagi, tapi biar gantian ya Eka. Karena saya mau tambahin satu dulu. Eka nggak apa-apa, saya mau tambahin satu dari Dingli. Saya setuju semua yang tadi Dingli bilang ya. Satu aja Eka, dan buat semuanya. Hati-hati waktu kita bilang autopilot. Ada yang namanya fake autopilot. Autopilot palsu. Apa bedanya sama autopilot beneran? Autopilot palsu itu kebetulan ada satu orang yang kita nilai bagus. Biasanya kita akan makin percaya sama orang itu, betul? Betul. Tapi kalau iya reliable, betul. Tapi akhirnya kalau dia nggak kuat, maksudnya nggak kuat dalam arti karakternya nggak bener, skillnya bagus, tapi karakternya nggak bener, dia bisa dengar kayak yang cerita Dingli tadi tuh.
bahwa dia lebih bos daripada ownernya. Coba bayangin gitu kan ya. Tadi saya ketawa-ketawa sendiri dengerin cerita Dingli karena itu kenyataan semua gitu. Betul. Ya. Jadi yang Eka alamin tuh autopilot atau fake autopilot. Jangan-jangan fake autopilot. Karena mengharapkan satu orang ini lalu semuanya diserahin ke dia. Ternyata value-nya, culture-nya beda sama yang Eka mau. Makanya banyak yang mental akhirnya. Betul ya? Dingli bilang kalau ada virus, dan saya sering bilang begini, kalau ada virus ya harus dikeluarin, berani. Filosofi saya mengatakan bahkan lebih baik gara-gara orang itu keluar. Seandainya bisnis lebih pelan sedikit, lebih baik pelan sedikit, tapi virus keluar, lalu kita mulai cari orang-orang yang baik, ya daripada terus bagus tapi ada virusnya. Karena itu pasti meledak nantinya. Gitu loh, Eka. Ya, itu tambahan dari saya. Eka boleh gantian ya yang nanya biar dapat kesempatan sama Dingli ya. Oke. Ya, siap. Thank you. Ada pertanyaan soal rekrutmen. Go ahead, kalau saya rekrutmen itu saya selalu membuat dan memberitahukan ke HR saya itu supaya kita sebagai owner itu bisa mudah diakses oleh baik orang luar ataupun staf kita. Jadi saya tidak pernah menjadi owner yang istilahnya sangat jauh atau susah diakses. Saya itu sangat mudah diakses. Mungkin seluruh staf saya yang saya nggak punya nomornya aja mereka punya nomor saya gitu. Jadi mereka akan merasa aman apabila terjadi intimidasi ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perusahaan itu, mereka bisa eskalasi. Itu culture yang saya buat. Tidak semua perusahaan menerapkan itu, tapi di perusahaan saya menerapkan itu. Dan saya salah satu generasi muda yang saya sangat bergantung terhadap tim saya. Sehingga saya mau tim saya ini bisa mudah mengakses saya. Sama halnya dengan rekrutmen. Saya selalu membuka peluang sebesar-besarnya, yaitu adalah kita pakai LinkedIn, kita pakai Jobstreet, kita pakai semua yang ada. Tapi yang terpenting adalah sistemnya. HR saya ini, kita harus mengawasi sendiri ketika kita mau rekrut, terutama perusahaan baru kecil. Karena visi ataupun mindset orang itu lebih penting dari skillnya. Itu yang harus dicatat. Jadi boleh skill dia sebagus apapun, tapi kalau visi, mindset, dan karakter dia tidak bagus, lebih baik enggak. Jadi untuk kita menentukan ini kita harus turun sendiri gitu. So far saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk rekrutmen itu sih. Siap, makasih. Boleh. Thank you Dingli Olivia. Eka, thank you ya. Kita gantian. Berikutnya silahkan. Yuk. Kesempatan untuk tanya jawab langsung dengan Dingli Olivia langsung. Silahkan Dita. Let's go Dita. Oke. Terima kasih buat waktunya. Sedikit cerita. Jadi kita juga generasi kedua. Terus masalah di perusahaan ini tuh kompleks yang berawal dari saya kebetulan manajemen, jadi bisa lah untuk memanage itu semua. Tapi ada saudara kandung yang jadi benalu, istilahnya gitu. Kita sudah pisahkan dari perusahaan. Udahlah kamu terima passive income karena dia udah istilahnya udah berbuat curang, cheating, yang akhirnya mempengaruhi nanti ke yang lainnya. Cuman dari sampai sekarang ini itu masih aja troublemaker-nya itu impact ke perusahaan gitu loh. Jadi apapun yang dia perbuat akhirnya kita ya itu tadi keuntungan yang seharusnya itu untuk karyawan kesedot buat dia gitu loh. Entah itu kita intinya nutupin permasalahannya dia. Itu gimana ya solusinya? Karena orang tua itu benar-benar aduh kasihan kakakmu itu memang nggak mampu untuk kayak gini. Kakakmu itu itulah mengecilkan arti kakak. Tapi memang orang tua itu sudah memberikan satu usaha-usaha yang ya hasilnya nggak ada untuk kakak gitu. Jadi kita keluarga bisnis kontraktor sama supplier bahan bangunan. Jadi kita di sini sampai karyawan pun itu dengar dengan kasihan banget ya kamu Bu untuk cover itu semua. Jadi kita akhirnya di sini tuh banyak kompor-kompor gitu loh. Iya kayaknya itu kakak gitu loh. Gimana ya cara untuk kita tuh growth ke sana, tapi ketika mama papa itu selalu membebankan hal yang nggak profesional itu tadi. Oke. Saran saya, saya langsung jawab ya. Saran saya tidak berusaha menggurui dan belum tentu ini pasti berhasil. Namun harus dibicarakan juga langsung ke orang tua. Alangkah baiknya kalau orang tuanya ikut mungkin di sini ya. Intinya gini,
pasti sangat normal ada rasa dari orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak walaupun anak itu tidak mampu ataupun gagal ataupun ada mengalami sedikit kekurangan, ya. Bagi keluarga yang tidak memiliki orang-orang seperti ini kita harus sangat bersyukur. Namun banyak sekali keluarga baik teman-teman saya juga banyak yang seperti ini, di mana ada salah satu anak ataupun salah satu part of keluarga yang membebani keluarga yang lain. Namun baiknya apabila orang tua tersebut bijak, ya, orang tua tersebut bijak, dia akan mengetahui daripada ketiga anak saya atau kedua anak saya susah semua, saya harus cut ini benalu, baik ini anak atau tidak. Caranya bagaimana? Dia bisa diberikan istilahnya makanya structure dalam perusahaan itu penting, ya, susunan ataupun structure, karena Indonesia ini keluarga negara hukum. Kita harus belajar sedikit paling tidak hukum ataupun susunan perundang-undangan PT yang sangat dibutuhkan untuk seorang entrepreneur atau pengusaha. Kita kan nggak mungkin jalan terus dengan tanpa pembukuan yang jelas tanpa hal ini. Anda tetap akan enak bisa jalan dapat order, tapi nggak akan besar-besar. Nah, untuk besar Anda harus persiapkan itu dengan struktur yang baik. Nah, orang-orang tersebut yang seperti ini bisa diberikan pasif ataupun diberikan jabatan, istilahnya dia hanya komisaris atau apa, terimanya dividen aja. Sedangkan akses ke perusahaan, orang tua harus sama-sama memahami bahwa harus ditutup aksesnya. Nggak bisa. Gitu. Dan bagaimana supaya itu? Ada dua cara. Yang pertama, kalau memang tidak bisa adiknya sendiri yang handle, maka mau nggak mau kita harus serahkan ke profesional. Di mana profesional ini orang mandiri yang dipercaya juga oleh orang tua untuk menjalankan perusahaan ini, sehingga dia mengamankan dari sisi keuangannya, prosedur. Nah, kalau memang tidak bisa, benar-benar tidak bisa menggunakan profesional, mau nggak mau harus secara kekeluargaan. Diberitahukan ke orang tua ataupun ke oknum tersebut, ya, ke kakak ataupun adik itu, ini loh, rule perusahaan itu begini. Kalau terus begini, maka harus ada exit yang diambil. Either dia yang exit atau kamu yang exit. Cara exitnya bagaimana? Dialihkan perusahaannya. Dialihkan dengan nama baru ataupun PT baru tanpa orang tersebut, sehingga dia tidak bisa lagi mengambil ataupun mengakses uang-uang itu. Bukan. Maaf kepotong. Dia tidak bisa mengakses sebenarnya. Cuman orang tua yang selalu itu diperas gitu loh. Jadi hasil yang dari orang tua bukan dari kita. Lah semua ini kan masih dipegang sama orang tua uangnya gitu. Sebagian besar kita cuma tahu oh sebenarnya untung itu sekian. Tapi ternyata nyatanya nggak ada gitu loh. Sampai akhirnya itu ke karyawan. Core-nya itu yang harus dipisahkan. Jadi uang operasional tidak boleh disentuh. Ya, tidak boleh dicampur adukan. Oke, Dingli udah kembali. Dingli agak freeze internetnya Dingli. Ya, kita tunggu Dingli kembali ya. Dita. Ya. Jadi sambil nunggu Dingli kembali ya, dan buat semuanya. Dingli sudah kembali? Dingli? Halo, sorry. Nah, ya, oke. Dingli sudah kembali. Oke, let's go. Terusin, Ding. Silakan, Ding. Jadi intinya hal ini harus diputus dulu nih di orang tua, berarti problemnya. Ya, benar. Kita harus memberikan penjelasan ke orang tua. Untuk operasional perusahaan ini berjalan langsung, harus ada penampungan sendiri rekeningnya. Dan orang tua ini kita spare. Kalau yang sudah kita sparekan dividen ataupun hak yang orang tua kita ini berikan, dia mau kasihkan ke kakak, ke adik atau siapapun, terserah mereka. Kita harus juga legowo gitu, legowo untuk menerima itu. Ya udah itu tetap kakak saya, ya ada beban yang harus dibayar, that's fine gitu. Tapi yang penting operasional perusahaan harus wajib dipisahkan terhadap pribadi account. Oke. Tambahin itu yang agak susah. Bedain 3 role. Bedakan 3 role ya Dita. Keluarga, shareholder, dan manajemen. Ya. Jadi yang tadi Dingli cerita, kalau dia keluarga dia tetap keluarga kan? Ya kan? Ya. Terus secara shareholder, kalau orang tua bilang dia tetap shareholder, nggak apa-apa. Tetapi secara manajemen, dia nggak masuk di manajemen. Shareholder dia bisa dapat dividen atau ya dividen lah ya, gitu kan? Secara keluarga dia tetap kakak. Harus bedain 3 itu dulu, dan kayaknya lebih penting ngomong sama orang tuanya dulu gitu kan Dita. Kalau dari Dingli tadi, ya. Masalahnya adalah di orang tua. Di orang tua, benar. Pengertian bahwa mungkin diberikan konversi terbalik. Saya paham kakak saya begini. Tapi mana yang lebih Bapak Ibu jaga nih?
Apakah perusahaan ini rela hancur semua demi kakak saja? Atau juga ada adik-adiknya di dalam? Kalau iya berarti harus dipisahkan. Orang tua pasti juga akan lebih paham, oh iya ya. Jadi saya Ya, Dingli agak freeze lagi. Dita oke ya, Dita clear ya tadi ya. Clear Dita banget. sangat clear. Oke, siap. Yuk kita tungguin yang berikutnya, masih ada Thank waktu you so sedikit much. lagi. Thank you Dita ya. Thank you. Oke, siap. Yuk berikutnya ada lagi yang dipilih untuk bertanya sama Dingli. Mungkin ini yang terakhir karena waktu ya. Karena waktu, let me see. Hopefully masih bisa 1-2 lagi. Dari tim ada lagi yang akan dipilih untuk bertanya sama Dingli? Iya, Pak Iwan. Pak Iwan siap-siap. Kita tunggu Dingli sebentar ya. Pak Iwan ya. Oke. Pak Iwan, Pak Iwan mau bertanya apa? Jelasin dulu bisnisnya apa dan mau bertanya apa. Nanti begitu Dingli balik, kita bisa terusin. Silakan Pak Iwan. Nama saya Iwan. Perusahaan saya bergerak bidang distribusi alat tulis. Sudah sekitar 30 tahun, saya generasi kedua. Oke, kota mana Pak Iwan? Jogja. Jogja, oke siap. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya kebetulan saya cari yang beda sendiri tadi. Tentang ini, untuk peralihan generasi itu dari pertanyaan-pertanyaan dari tadi pagi sampai sekarang saya lihat ada beberapa perbedaan. Untuk kondisi keuangan tiap masing-masing perusahaan kan berbeda. Dengan melakukan segala macam itu tadi. Ada, Iwan, ini Dingli sudah kembali. Saya Dingli udah bisa fokus dengerin, kelihatan? Dingli masih agak freeze sedikit ya. Gak apa-apa. Oke, ya terusin Pak Iwan. Oke. Ketika peralihan generasi itu kan ada perbedaan kondisi-kondisi keuangan. Ya. Jadi ada yang dari perusahaan yang memang udah sisa-sisa keuntungannya berlebih, ada yang tipis-tipis atau yang dari kondisi minus. Itu kira-kira Kak Dingli ini sebagai CFO ini ada tips and trick nggak untuk mengecek sebelum terjadinya peralihan tersebut, oh ini kondisi keuangannya kok memang cukup baik atau memang ini kondisinya kok kurang, sebaiknya perubahan-perubahan semacam yang mau dilakukan itu mungkin ditunda, dipending dulu, misalnya seperti itu. Mungkin ada tips and tricksnya nggak? Oke, so Dingli udah kembali ya? Siap? Oke, so saya recap cepat Dingli. Jadi Pak Iwan ini adalah generasi kedua alat tulis, 30 tahun di Jogja. Lalu pertanyaannya adalah, kan beberapa bisnis mungkin keuangannya beda-beda segala macam. So tadi pertanyaan terakhirnya Dingli udah dengar apa yang harus dilakukan, apalagi Dingli sebagai CFO gitu kan? Go ahead, silakan Dingli udah bisa jawab. Ini kembali ke poin kita yang tadi Pak, istilahnya pelajari, petakan, lalu planning, make a plan. Plannya itu juga termasuk antara dari segi keuangannya tentunya. Jadi plan yang harus dibuat misalnya dalam kondisi minus. Harus dipelajari dulu minusnya di mana. Apakah revenue-nya yang kurang ataukah perusahaannya yang tidak efisien. Ini harus dicek. Ketika sudah ketemu, oke, revenue-nya yang kurang, berarti fokusnya adalah dana yang ada atau peluru yang ada ini harus dipakai untuk naikkan revenue dulu. Tapi selama saya menjalankan perusahaan ini, saya selalu melihat yang paling mudah untuk di hands on dahulu adalah efisiensi. Karena yang terjadi di perusahaan yang sudah lama atau yang diturunkan, itu biasanya efisiensinya buruk. Karena mereka terbiasa, sudah lama, banyak hal-hal yang kebiasaannya seperti ini, itu yang membuat menjadi tidak efisien. Jadi ini yang harus dirubah dulu. Efisiensi, dipetakan. Apabila memang revenue-nya yang kurang, betul pelurunya dibuat untuk menaikkan revenue. Tetapi efisiensi kita harus lakukan. Baikkah pengurangan orang, penambahan job desk, atau apa? Efisiensi apa yang bisa diberikan? Penyempitan kantor, hal-hal tertentu yang bisa penghematan daya, banyak yang bisa dilakukan. Komponen yang dilakukan di sini. Gitu. Ini dulu. Ketika sudah dipetakan masalahnya di mana, baru masalah regenerasi, penerus. Nah, penerus ini tidak semuanya mengeluarkan biaya. Underline ya. Jadi untuk yang mau merubah sebuah culture perusahaan, tidak semuanya harus beli komputer baru, beli ini baru, investasi hal baru. No.
No, kita tidak bicara mengenai investasi hal baru. Tapi yang perlu ditanamkan, yang perlu diperbaiki adalah mindset dan sistem yang baru. Sistem kerja dulu yang baru, gitu. Kalau biasanya mindsetnya jam 4:30 udah nganggur ya, buru-buru kayak orang mau lari sprinter gitu ya, langsung buru-buru kabur kan, kebanyakan begitu. Kita harus tunjukkan dulu culture-nya. Kita ownernya aja stay di kantor lebih lama dari kalian. So what do you wanna be in the future gitu. Saya selalu menanyakan ini ke staff saya ya, terutama staff-staff code. How do you see yourself in 5 years? Kalau mereka nggak bisa jawab ini, udah kita bisa tahu kinerja mereka seperti apa gitu. Karena kebanyakan orang itu jangka pendek mereka tahu, yang penting saya kerja dulu dapat bulanan. Itu bukan tipikal orang yang kamu mau in your team gitu. Mereka harus punya mindsetnya jangka panjang nih. Saya mau jadi ini, saya mau jadi digital ini, saya mau memperdalam ini. Ketika dia punya di situ, kita bisa bimbing pelan-pelan. Mulai dari mana? Dari culture, dari kedisiplinan, masuk tepat waktu kah, ataukah dia stay di office lebih lama, ataukah semua kinerja dia itu harus kita mau dipantau. Jadi nggak ada orang oke karena saya marketingnya, saya perlu, atau saya desain ya, saya kreatif, saya perlu banyak waktu luang untuk berpikir. No, saya tidak mempercaya itu karena saya orientasi ke hasil. Dan juga menurut saya loyalitas pekerjaan itu akan membuahkan hasil. Gimana pun orang sejenius apa, kalau dibandingkan dengan orang yang rajin dan terarah, saya akan pegang orang yang rajin dan terarah. Gitu. Jadi tidak semuanya membutuhkan biaya. Jadi kalaupun biayanya itu minus, cek dulu minusnya di mana nih? Apakah revenue-nya ataukah bebannya? Kalau bebannya efisiensikan dulu. Dan peluru yang ada tembakkan ke sini. Kalau memang ternyata oh ini bermasalah, ini sudah efisien, oke. Dan yang harus difokuskan di sini. Apa yang bermasalah? Apakah sistemnya ataukah orangnya? Itu. Terima kasih Kak Dingli. Keren sekali jawabannya Dingli ya. Mudah-mudahan pasti menjawab Iwan ya. Berarti tolong lihat atas sama bawah sama tengah gitu loh Wan. Ya. Oke, siap. Alright, Dingli, ini waktunya udah cepat banget nih. Saya lagi dengerin, saya pun ikut belajar sama Dingli gitu ya. Keren banget jawabannya, sharingnya gitu. Thank you so much buat sharing, luar biasa. Saya percaya masih banyak yang mau tanya, tapi intinya adalah tadi kita berusaha sebanyak mungkin ya. Kita bisa belajar langsung dari Dingli Olivia gitu ya. Itu banyak pujian-pujian buat Dingli ya dari chat. Oke, and yep, Gratio Team mau sampaikan sesuatu buat Dingli, silakan.